Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bedah nih pandangan dari seorang tokoh yang ya bisa dibilang cukup kontroversial, tapi juga syarat berpengaruh di dunia aset digital, Michael Saylor. Betul, Michael Saylor. Selalu menarik kalau bahas dia. Iya kan? Sumber kita kali ini transkrip presentasinya dia, judulnya 21 Kebenaran Bitcoin. Ini dari Digital Asset Summit tahun 2025. Wah, sumbernya lumayan baru ya berarti? Lumayan. Nah, misi kita hari ini bukan cuma ngerangkum poin-poinnya aja ya, tapi kita mau coba bener-bener bongkar, pahami kerangka berpikirnya Saylor ini, soal apa sih yang dia yakini sebagai hakikat fundamental Bitcoin. Sesuatu yang menurut dia tuh sering banget disalahpahami. Oke, jadi kita coba masuk ke kepalanya Saylor gitu ya? Persis. Jadi yuk langsung aja kita selami deh 21 kebenaran versi dia ini. Oke, Saylor itu mulainya unik, bukan dari teknologinya dulu. Oh iya, dari mana dong? Dari ideologi, kebenaran pertama ini langsung nentuin arahnya gitu. Bitcoin buat dia itu semacam pertarungan ide. Pertarungan ide maksudnya gimana tuh? Ya, dia ngontraskan gitu, kayak kebebasan lawan perbudakan, inovasi lawan stagnasi, kedaulatan individu lawan ketergantungan sistem, bahkan sampai kapitalisme lawan sosialisme. Berat juga ya pembukaannya. Banget. Dia bahkan narik garisnya sampai ke pemikir ekonomi Austria, terus Voltaire, sampai bapak pendiri Amerika. Jadi ini bukan sekedar kode komputer, tapi udah kayak gerakan filosofis menurut dia. Nah, dari ideologi yang kuat ini, baru deh lahir kebenaran kedua. Bitcoin sebagai protokol teknis. Ini wujud nyatanya. Oke, jadi aturan mainnya gitu ya? Betul, Satoshi Nakamoto kan udah netapin aturan yang kaku banget. Cuma bakal ada 21 juta koin. Titik, nggak bisa lebih. Iya, itu yang paling sering disebut. Terus ada ukuran blok transaksi yang spesifik, interval waktunya rata-rata 10 menit antar blok, terus pakai hashing SHA-256, ya anggap aja kayak sidik jari digital yang super aman buat tiap blok. Oke, teknisnya jelas. Saylor punya analogi menarik nih, katanya kayak Bahasa Inggris atau matematika basis 10. Teknologinya, hardware-nya, software-nya bisa aja berkembang. Komputer makin cepat gitu kan. Tapi protokol intinya ya tetap itu-itu aja. jadi intinya nggak berubah ya. Dan apa inti dari protokol ini menurut dia? Keinginan dasar manusia. Nyimpen nilai kekayaan mereka. Selamanya. Itu tujuannya. Nah, ini yang menarik. Cara Saylor ngebangun argumennya itu berlapis dari awal. Ideologi dulu, nilai dasarnya, terus dikunci sama protokol. Aturan teknis yang, nggak bisa diubah seenaknya. Iya, dikunci rapat ya. Betul. Protokol ini yang menurut dia jadi jangkar nilai Bitcoin ke depan. Bukan soal hardware atau software yang bisa ganti-ganti, tapi aturan fundamentalnya yang dirancang buat abadi. Dia bilang, kalau udah triliunan dolar bergantung ke protokol ini, ya insentif buat jagainnya kuat banget lah. Bener juga sih, fondasinya harus kuat. Nah, dari ideologi dan protokol ini, baru muncul kebenaran ketiga, Bitcoin sebagai aset. Aset, oke. Tapi bukan aset biasa, Saylor nyebutnya apex asset, aset puncak. Wow, apex asset. Dia berani banget bandingin. Katanya Bitcoin lebih unggul dari hampir semua yang kita anggap penyimpan nilai. Emas, perak, tanah, bahkan uang kertas. Aset ini ya konsekuensi logis aja dari dua kebenaran pertama tadi. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan cuma soal aset yang bisa disimpan doang. Kebenaran keempat ini negesin kalau Bitcoin itu sebuah jaringan. Jaringannya. Penting ini. Iya, the network. Gitu dia bilangnya. Jaringan komputer terdesentralisasi terkuat di dunia. Sifatnya global, aset Bitcoin yang nggak bisa ada tanpa jaringan tempat dia disimpan, diverifikasi, ditransaksiin. Jadi 4 poin pertama ini kayak fondasi utuh ya dalam argumen Saylor nggak bisa dipisah-pisah. Betul, satu kesatuan. Ideologi ngelahirin protokol yang ngehasilin aset unik, dan aset ini hidup di jaringan global yang kuat. Nah, poin pentingnya di sini, kalau menurut Saylor, nilai Bitcoin itu nggak cukup cuma dilihat sebagai aset atau teknologi aja. Harus lihat keseluruhannya ya. Iya, kekuatannya justru di kesatuan 4 pilar ini. Jaringannya juga bukan cuma soal desentralisasi loh, tapi juga soal kualitas teknis dan etis yang dianggap krusial. Kayak fault tolerance, jadi jaringan tetap jalan walaupun ada bagian yang gagal. Terus mission criticality sama redundansi.
Fondasinya kokoh banget emang dalam narasinya dia. Oke, fondasi udah kebangun nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang ngejelasin kenapa Bitcoin itu unik banget. Dan ya menurut Saylor, unggul secara etis dan fundamental. Dimulai dari kebenaran kelima. Yang ini salah satu ide Saylor yang paling filosofis dan sering dikutip orang. Apa tuh? Yang Immaculate Conception itu bukan? Nah, itu dia. Konsepsi tak bernoda. Kedengarannya emang agak religius ya, tapi maksudnya itu soal asal-usul Bitcoin yang unik banget. Gimana uniknya? Penciptanya anonim kan, si Satoshi Nakamoto. Terus dia ngerilis Bitcoin ini ke dunia, bisa dibilang kayak hadiah gitu aja. Nggak ada perusahaan di belakangnya, nggak ada pre-mine gede-gedean buat pendiri, nggak ada entitas pusat yang ngontrol dari awal. Oke. Jadi nggak ada dosa asal komersial atau politis gitu ya? Persis. Itu krusial banget buat argumen dia selanjutnya. Konsep tanpa dosa asal ini nyambung langsung ke kebenaran keenam. Bitcoin itu etis. Etis. Definisi etis di sini gimana menurut dia? Spesifik banget. Pertama, Anda bisa benar-benar memilikinya. Nggak ada perantara yang bisa seenaknya nyita tanpa proses hukum yang jelas. Kedua, nilainya nggak bisa direndahkan seenaknya sama bank sentral atau pemerintah. Istilahnya di debase. Oke. Kepemilikan sejati dan tahan inflasi gitu ya? Betul. Ketiga, sulit dirampas paksa kalau disimpan dengan benar. Dan keempat, protokolnya dirancang tahan korupsi atau kontrol sepihak. Buat Saylor, aset yang bisa dipercaya secara universal itu ya harus melampaui kemungkinan korupsi oleh manusia atau institusi. Analisisnya menarik di sini. Jadi, konsepsi tak bernoda sama desain teknisnya itu jadi syarat mutlak buat status etis ini ya. Dia pernah bilang kan, ini kayak mesin sempurna yang terbuat dari komponen tidak sempurna. Iya, pernah dengar juga quote itu. Kemampuan manusia bikin sistem yang tahan sama kelemahan manusia itu sendiri, kayak serakah atau pengen ngontrol, itu inti klaim etisnya. Nah, sifat etis dan asal-usul tanpa penerbit ini yang bawa kita ke kebenaran ketujuh. Bitcoin itu secara hukum dan fundamental adalah komoditas. Komoditas. Kuncinya apa di sini? Kuncinya, aset tanpa penerbit atau issuer. Sama kayak emas, minyak, atau gandum. Kan Anda nggak perlu nanya siapa CEO jagung kan? Iya juga ya. Nah, implikasi status komoditas ini gede banget, terutama di AS. Komoditas punya perlakuan hukum khusus, bisa jadi dasar kapitalisasi neraca perusahaan publik, beda sama sekuritas. Terus, ada kebebasan bicara yang lebih luas soal harganya. Saylor bilang status komoditas ini 100 kali lebih baik daripada jadi sekuritas. Oke, status hukumnya jelas lebih menguntungkan ya. Ini bawa kita ke klaim Saylor yang, wah ini provokatif banget sih di kebenaran ke-8. Bitcoin adalah satu-satunya komoditas yang bukan investasi sampah dalam jangka sangat panjang. Nah kan, ini dia. Selalu kontroversial. Wow, cukup berani ya ngomong gitu. Argumennya gimana? Argumennya gini, semua komoditas fisik lain, sebut aja kedelai, minyak, emas, perak, itu pasokannya bisa tiba-tiba meledak kalau harganya naik atau ada teknologi baru. Contohnya? Contoh klasik ya, fracking yang bikin pasar minyak banjir. Atau penemuan tambang emas besar di masa lalu, itu malah bikin nilai emasnya sendiri turun. Akibatnya, nilai real komoditas fisik itu cenderung kegerus inflasi pasokan dalam jangka panjang. Masuk akal. Bahkan emas aja, menurut data dia, kalah sama indeks saham kayak S&P 500 dalam beberapa dekade terakhir. Oke, jadi karena pasokannya lah pasti ya. Penting banget nih buat digarisbawahi, klaim kalau semua komoditas lain itu investasi sampah jangka panjang, ini ya pandangan khas Saylor. Sangat menantang status quo dan pastinya banyak diperdebatkan analis lain. Pasti. Argumen dia itu sangat bergantung pada satu hal, kelangkaan absolut Bitcoin yang diprogram secara matematis dan nggak bisa diubah. Cuma 21 juta koin. Beda sama kelangkaan komoditas alami yang selalu bisa diakalin sama kecerdasan manusia atau penemuan baru. Jadi ini kayak pertarungan kelangkaan absolut lawan kelangkaan relatif. Oke, paham bedanya. Ngomong-ngomong soal keunggulan, kita masuk nih ke era digital. Kebenaran ke-9, Bitcoin adalah komoditas digital. Nah ini, apa bedanya sama komoditas biasa? Kenapa ini jadi kebenaran penting? Ya karena sifat digitalnya ngasih keunggulan yang nggak mungkin dipunya komoditas fisik. Menurut Saylor, Bitcoin bisa dipindahin antar ujung dunia secepat cahaya. Instan ya? Terus, kecerdasan buatan atau AI bisa ngeproses, ngurai, nyusun ulang jutaan kali per jam buat aplikasi keuangan canggih. Fitur keamanan kayak autentikasi multifaktor yang butuh beberapa kunci buat transaksi jadi mungkin banget. Coba bayangin ngelakuin itu sama sebatang emas fisik, kan nggak praktis. Iya, ribet pasti.
Makanya dia nyebut ini keajaiban abad ke-21. Lahir dari kejeniusan Satoshi dan penerimaan global. Sifat digital ini terus diperkuat lagi di kebenaran ke-10. Bitcoin adalah emas digital. Ini istilah yang paling populer kayaknya. Iya, mungkin ini yang paling gampang dicerna audiens awam. Buat Saylor, ini bukan cuma analogi loh, tapi deskripsi fungsional. Bitcoin mewarisi peran emas sebagai penyimpan nilai, representasi kekayaan, uang sehat yang etis, tapi dalam bentuk digital yang jauh lebih superior. Superior dalam hal apa aja? Ya, itu tadi. Mudah dipindahin, bisa diprogram, lebih aman kalau disimpan bener. Dia bahkan main-main sama angka valuasi. Katanya, kalau Bitcoin cuma nyamain kapitalisasi pasar emas fisik aja, nilainya bisa nyampe 20 triliun dolar. Itu di tahun 2025 ya. 20 triliun dolar. Wow. Tapi, karena aset digital biasanya dianggap 10 kali lebih berharga dari versi analognya di era internet ini, potensi nilainya bisa loncat sampai 200 triliun dolar. 200 triliun? Itu gede banget. Tapi perlu diingat ya, angka 200 triliun itu sebaiknya dipahami sebagai ilustrasi potensi dampak jangka panjang dalam kerangka berpikirnya Saylor, bukan prediksi harga pasti dalam waktu dekat. Iya, benar. Lebih ke gambaran potensinya ya. Betul, tapi argumen inti di baliknya soal perbedaan fundamental emas dan Bitcoin itu patut disimak. Dia sering nyorot inflasi tahunan emas kan sekitar 1-2% karena ada penambangan baru. Oh ya, selalu ada pasokan baru ya. Nah, itu secara compounding, kalau dihitung terus-menerus, bisa mengerus separuh daya beli dalam 35-70 tahun. Sementara Bitcoin, nanti kalau semua koin udah ditambang, inflasinya jadi 0%. 0%, absolut. Perbedaan antara inflasi rendah sama inflasi nol ini, menurut Saylor, itu bedanya antara aset yang pelan-pelan mati sama aset yang hidup selamanya dalam hal nyimpen nilai murni. Signifikansinya sering diremehin orang katanya. Menarik banget analogi ke emas tadi. Tapi dia nggak berhenti di situ. Setelah nyebut emas digital, langkah logis berikutnya di argumen dia, ini kebenaran ke-11, adalah memposisikan Bitcoin sebagai bentuk uang digital itu sendiri. Dari komoditas ke emas digital, sekarang uang digital ya? Iya, dia ngutip bankir legendaris JP Morgan, emas adalah uang, yang lainnya adalah kredit. Oke, quote klasik. Saylor bedain banget antara uang digital, Bitcoin, yang merupakan bearer instrumen. Artinya, siapa yang pegang kuncinya, ya dialah pemiliknya. Transfernya final, kayak kita serah terima uang tunai. Nggak bisa dibatalin gitu ya? Bener. Beda sama kredit digital, kayak kartu kredit atau saldo bank digital kita. Itu kan intinya cuma IOU, janji bayar. Penyelesaiannya butuh waktu, ada resiko pihak ketiga, transaksinya bisa dibatalin. Nah, dia ngebayanin Bitcoin ini bisa bikin transaksi global instan dengan biaya minimal. Dan puncak evolusinya adalah kebenaran ke-12. Bitcoin adalah uang sempurna. Uang sempurna. Wah, ini klaim paling tinggi kayaknya. Konsep ini, menurut Saylor, saking revolusionernya, bahkan para pemikir ekonomi hebat masa lalu kayak von Mises atau Hayek dari mazhab Austria, atau filosof kayak Aristoteles dan Plato, itu nggak bisa ngebayanginnya. Kenapa gitu? Iya, karena keterbatasan teknologi zaman mereka. Mereka nggak punya alat buat melihat kelemahan fundamental uang di masanya, kayak inflasi tersembunyi. Dan yang paling penting, mereka nggak punya kriptografi modern buat nyiptain uang yang benar-benar tahan pemalsuan, tahan sensor, dan tahan devaluasi. Jadi, uang sempurna versi Saylor itu artinya uang yang nilainya stabil jangka panjang ya? Karena pasokannya tetap, nggak bisa didevaluasi sama otoritas manapun, terus propertinya bisa diverifikasi secara matematis. Iya, itu intinya. Ini menurut dia potensinya bisa ngubah ekonomi dari sekedar seni atau takhayul jadi disiplin rekayasa berbasis sains yang presisi. Kenapa? Karena unit pengukurnya, yaitu uangnya, stabil dan bisa diandalkan. Jadi lebih pasti gitu ya? Mirip kayak upaya bapak pendiri AS dulu yang netapin emas dan perak sebagai uang, itu upaya terbaik di masanya, tapi kan masih ada kelemahan, susah dibawa, bisa dicampur logam lain. Nah, Bitcoin ini, dalam pandangan Saylor, adalah realisasi mimpi uang sehat tanpa cacat bawaan tadi. Ini sih memunculkan pertanyaan penting ya, gimana sistem ekonomi global bakal beradaptasi kalau fondasi uangnya benar-benar sempurna dan nggak bisa dikontrol? Pertanyaan besar banget itu emang. Sekarang, kita geser dikit yuk ke status Bitcoin di mata dunia dan institusi. Kebenaran ke-13, Bitcoin itu sah, legitimate. Sah secara hukum dan sosial gitu ya? Iya,
Saylor ngelihat perubahan dramatis di sini. Dia ingat masa-masa sulit, misalnya di awal 2020-an, waktu industri kripto banyak tekanan hukum kan? Iya, masa-masa FUD itu ya. Nah, momen kuncinya menurut dia adalah pengakuan resmi dari pemerintah AS. Misalnya lewat perintah eksekutif Gedung Putih yang secara eksplisit nyebut Bitcoin sebagai komoditas digital, emas digital, dan penyimpan nilai. Pengakuan dari pemerintah AS itu penting banget ya? Banget. Analogi yang dia pakai kuat banget. AS itu nyimpen aset strategis kayak Taman Nasional sama cadangan nuklir. Nah, sekarang mereka juga nyimpen Bitcoin hasil sitaan, nggak langsung dijual kayak aset kriminal lainnya. Ini sinyal penerimaan di level tertinggi katanya. Kalau kita sambungin ke gambaran besarnya, legitimasi dari negara sekuat AS ini emang kayak bikin gelombang kejut pengakuan ya? Seller percaya ini bakal merambat, nggak bisa dihindarin lagi. Merambat kemana aja? Dari pemerintah federal ke negara bagian, terus ke sistem perbankan yang butuh kejelasan regulasi, industri asuransi, lembaga pemeringkat kredit, terus akhirnya nyebar global. Ke Meksiko, Argentina, Eropa, Asia. Prosesnya emang makan waktu ya, birokrasi kan gitu. Tapi arahnya, menurut Saylor, udah jelas. Siapa cepat, dia dapat untung. Oke, jadi legitimasi ini membuka pintu buat kebenaran ke-14. Bitcoin bersifat korporat. Maksudnya gimana tuh, korporat? Argumen Saylor di sini agak teknis tapi penting. Neraca perusahaan pabrik itu biasanya dikapitalisasi atau didukung sama dua jenis aset utama. Utang negara dalam bentuk kas atau obligasi atau komoditas. Oke. Nah, ngingat pandangannya tadi, kalau semua komoditas lain selain Bitcoin itu kinerjanya jelek, jangka panjang, dan kalah sama biaya modal, maka Bitcoin jadi satu-satunya komoditas digital yang layak dan rasional buat dimasukin ke neraca perusahaan. Porsinya bisa signifikan, bahkan sampai 100% sebagai aset cadangan utama. Jadi kayak pengganti kas atau emas di neraca gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan kita udah lihat kan tren awalnya, dia nyebut ada puluhan perusahaan yang mulai beli Bitcoin. Kayak MicroStrategy-nya, Tesla dulu, atau Metaplanet di Jepang. Dan yang lebih masif lagi, munculnya puluhan ETF Bitcoin. Ah iya, ETF ini game changer ya? Banget. Itu kan kayak reksadana isinya Bitcoin. Jadi bikin investor institusional besar gampang banget buat masuk. Ini gerbang buat triliunan dolar modal katanya. Lalu kebenaran ke-15, ini sebenarnya intuitif banget tapi implikasinya gede. Bitcoin itu global. Jelas ya, sifatnya kan digital dan terdesentralisasi. Beda banget sama saham Apple yang terikat satu perusahaan, atau properti yang terikat lokasi, atau karya seni yang pasarnya terbatas. Jaringan Bitcoin dan asetnya itu melintasi batas negara. Dan ini menciptakan dinamika ekonomi yang unik ya? Iya, pembeli Bitcoin di Jakarta misalnya bisa dapat manfaat dari adopsi atau inovasi yang terjadi di New York atau Tokyo. Investor diuntungkan sama aktivitas global 24/7 di jaringan ini, nggak lagi terisolasi sama geografi pasar lokal. Sifat global ini nyambung nih sama kebenaran ke-16. Bitcoin itu abadi, immortal. Abadi? Maksudnya gimana? Argumen Saylor gini, aset fisik kayak gedung atau pabrik kan pasti usang, butuh perawatan, karya seni perlu direstorasi, perusahaan bisa bangkrut atau teknologinya ketinggalan zaman. Bener juga. Semua ada umurnya. Nah, Bitcoin sebagai kepemilikan matematis 1/21 juta dari seluruh pasokan uang sempurna di dunia, selamanya itu idenya abadi. Jaringannya dirancang buat bertahan dan nyebar secara viral, hampir kayak bentuk kehidupan digital. Wah, kayak organisme digital ya? Bisa dibilang gitu. Ini memungkinkan horizon berpikir yang jauh banget melampaui laporan kuartalan atau bahkan rencana 10 tahunan perusahaan biasa. Kita ngomongin 100 atau 200 tahun ke depan. Gila panjang banget mikirnya. Oke, kita udah bahas banyak aspek nih. Sekarang kita masuk ke 5 kebenaran terakhir. Konsepnya lebih abstrak dan futuristik. Nyambungin Bitcoin sama energi dan sistem masa depan. Kebenaran ke-17, Bitcoin sebagai energi digital. Energi digital, gimana tuh analoginya? Analogi Saylor menarik. Kalau kalori itu unit dasar energi biologis, nah Satoshi, unit terkecil Bitcoin, itu unit dasar energi digital murni. Kenapa ini penting? Terutama buat era kecerdasan buatan atau AI, biar AI bisa benar-benar hidup, operasi independen, mikir, bahkan berkembang biak di dunia maya,
Mereka butuh sumber energi digital yang asli, bukan sekedar kredit atau IOU yang bisa dicabut. Oh, jadi AI butuh bahan bakar asli gitu ya? Iya, tanpa energi digital murni ini, AI cuma hantu atau bayangan yang bergantung sama sistem lama. Bitcoin menurut dia itu menerapkan hukum kekekalan energi di dunia digital. Kalau Bitcoin itu energi digital, berarti kebenaran ke-18 adalah Bitcoin sebagai jaringan energi digital. Jadi relnya gitu ya? Betul. Pertanyaan kuncinya, gimana caranya mindahin energi ini secara instan, melintasi ruang dan waktu, secepat komputasi modern, nyambungin tiap sudut dunia? Nggak mungkin pakai emas batangan ya? Jelas nggak bisa. Atau bahkan lewat sistem perbankan tradisional yang lambat dan banyak perantara. Makanya butuh jaringan rel digital buat energi ini bergerak. Dan jaringan energi digital inilah yang jadi fondasi logis buat kebenaran berikutnya, ke-19 ya, yaitu Bitcoin sebagai sistem ekonomi digital. Oke, nyambung terus ya. Iya, karena kalau Anda bisa mindahin nilai atau energi tadi secara instan, global, dengan biaya minimal, baru deh transaksi ekonomi digital yang benar-benar baru dan kompleks jadi mungkin. Contohnya gimana tuh? Seller kasih contoh. Naruh jaminan atau kolateral $10 juta selama 5 menit aja buat transaksi internasional yang rumit, terus ditarik lagi tanpa gesekan. Atau nukar aset modal kayak Bitcoin dengan aset mata uang kayak stablecoin secara instan. Kayak yang udah mulai kita lihat di dunia DeFi, Decentralized Finance. DeFi, ekosistem keuangan baru itu ya? Betul. Ekosistem layanan keuangan di atas blockchain, tanpa bank tradisional. Visi jangka panjangnya Seller itu, ya miliaran robot dan AI saling transaksi jutaan kali per jam pakai jaringan energi Bitcoin ini. Wah, masa depan banget kedengerannya. Menarik sih ngelihat Bitcoin sebagai fondasi energi dan ekonomi digital. Tapi Saylor muter balik lagi nih ke kebenaran ke-20. Bitcoin juga berfungsi sebagai sistem pertahanan digital. Pertahanan? Dari apa? Unit kekuatan di dunia maya ini, menurut dia, bukan lagi dolar atau tentara, tapi exahash. Exahash. Ukuran kekuatan komputasi penambangan itu ya? Iya, ukuran seberapa besar daya komputasi atau kekuatan pemrosesan yang didedikasikan buat ngamanin jaringan Bitcoin lewat mining. Argumennya, dengan naruh aset digital penting kunci kriptografi, identitas digital, data sensitif, sistem otentikasi di balik dinding hash raksasa yang diciptain jaringan Bitcoin, kita bisa ngelindunginya dari serangan siber. Jadi kayak benteng energi digital gitu ya? Persis, dia analogiin kayak kekuatan supermodern, perlu dominasi di darat, laut, udara, luar angkasa, dan sekarang dunia maya. Nah, ngontrol jaringan hash ini, menurut dia, setara dengan ngontrol pergerakan energi dan modal digital yang ujung-ujungnya nentuin takdir digital. Dan sebagai penutup nih, kebenaran ke-21 yang kayaknya nyatuin banyak konsep sebelumnya. Bitcoin sebagai tata surya yang sedang berkembang. Tata surya, bukan jaringan biasa lagi ya? Iya. Seller ngerasa analogi umum kayak hukum Metcalfe yang bilang nilai jaringan tumbuh seiring kuadrat jumlah pengguna dan tiap pengguna dianggap setara, itu nggak cocok buat Bitcoin. Kenapa nggak cocok? Dia lebih suka analogi jaringan Newtonian. Coba bayangin, Bitcoin itu kayak bintang raksasa yang terang banget di pusat alam semesta finansial. Oke, jadi Bitcoin mataharinya gitu ya? Bisa jadi. Bintang ini punya medan gravitasi atau medan magnet yang kuat karena energinya, yaitu modal dan hash rate. Medan ini terus-terusan narik lebih banyak energi dan modal ke arahnya. Terus yang lain jadi apa? Objek lain Anda sebagai individu, perusahaan, bahkan negara, itu kayak planet atau asteroid yang ada di orbit ngelilingin Bitcoin ini. Beda sama Metcalfe, di sini ukuran dan massa, alias modal, itu penting banget. Oh, jadi nggak semua node sama ya? Betul. Semakin besar Bitcoin, semakin kuat gravitasinya. Maksa objek lain di orbitnya buat nyesuaiin lintasan mereka, biar nggak kelempar atau ketelan. Jadi ini sistem energi yang dinamis, terus berkembang, dan hierarkis. Bukan jaringan datar di mana semua node sama. Wah, dalam banget ya analoginya. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda, para pendengar? Kita baru aja ngebongkar 21 lapisan cara pandang Michael Saylor soal Bitcoin di tahun 2025. Jelas banget ya, buat dia ini jauh lebih dari sekedar aset spekulatif.
Iya, ini udah jadi ideologi, protokol teknis yang presisi, aset puncak, jaringan global, energi digital fundamental, sistem pertahanan, bahkan pusat gravitasi baru di tata surya ekonomi digital. Kerangka berpikir yang komprehensif banget sih, terlepas Anda setuju atau enggak sama dia. Betul. Dan sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran provokatif nih, yang bisa Anda bawa pulang buat direnungkan. Apa tuh? Kalau kita terima sejenak aja, analogi tata surya Newtonian Sailor tadi. Gimana Anda ngebayangin interaksi masa depan antara Bitcoin, si bintang pusat ini, sama aset-aset atau sistem keuangan tradisional lainnya, si planet-planet di orbit? Apakah mereka bakal ketarik gitu aja? Nah, itu pertanyaannya. Akankah mereka benar-benar tertarik dan harus nyesuaiin diri kayak yang dia gambarin? Atau mungkin bakal muncul dinamika yang lebih kompleks? Mungkin beberapa planet punya gravitasi sendiri yang cukup kuat buat bikin sistem multibintang. Atau malah ada gaya tolak-menolak. Wah, banyak kemungkinan ya. Dan perlu diingat juga, ini kan potret kebenaran menurut Saylor di tahun 2025. Pertanyaan menarik lainnya adalah, gimana narasi dan kebenaran tentang Bitcoin ini bakal terus berevolusi? 5, 10, atau 20 tahun dari sekarang? Ini cerita yang babak berikutnya masih belum tertulis.